Kisru proses tahapan pemilihan kepala desa di Kabupaten Takalar masih berlanjut. Puluhan warga Takalar menggeruduk DPRD Sulawesi Selatan pada Rabu 16 November. Para perwakilan dari calon kepala desa diterima oleh 6 anggota DPRD Sulsel di gedung tower DPRD lantai 2. Di antaranya Arfandi Idris, Rahman Pina, Irfan Abe, dan 3 legislator Dapil Goa Takalar, yakni Haji Hengki Yasin, Fahrudin Rangga, dan Rismawati Kadir Nyampah. Salah seorang cakades yang gugur, Abdul Halim, menyatakan hasil pelaksanaan tes dengan berita acara telah dilakukan pengumuman hasil tes di tanggal 9, sementara penyampaian hasil tes diserahkan tanggal 11 November. Sehingga ia mempertanyakan kepada IPDN sebagai penguji, di mana mengambil nilai di tanggal 9 untuk menetapkan calon yang lolos, karena pengumuman resmi yakni 11 November. Ia pun sangat sesalkan karena ada calon kepala desa S2, pensiun Polri dan incumbent 2 periode dikalahkan oleh calon yang berijazah paket C. Selain itu, mantan kepala desa Tarawang ini menyesalkan karena penilaian berkas yang masuk. Justru yang sudah mengabdi 6 tahun sama nilainya dengan orang yang tak pernah mengabdi di pemerintahan. Sangat-sangat kami sesalkan, terus terang saja bahwa di antara kami ini ada yang S2, ada yang lepasan dari kepolisian, bahkan ada yang sampai sudah 2 periode, Pak, dikalahkan oleh paket C. Kemudian yang ketiga, penilaian berkas yang kita sodorkan masuk itu, justru kepala desa yang sudah mengabdi 6 tahun lamanya itu sama nilainya dengan orang yang tidak pernah mengabdikan dirinya di pemerintahan. Cakades lainnya meminta agar tahapan pemilihan kepala desa ini ditunda. Untuk merekomendasikan kepada gubernur atau kementerian dalam negeri untuk membatalkan seluruh tahapan-tahapan pemilihan kepala desa yang telah Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Sulsel Dapil Goa Takalar, Rismawati Kadir Nyampah, menilai perlu ada perhatian adanya ketidaksinkronan terkait berita acara penyampaian pengumuman tersebut. Politisi Demokrat ini berharap setelah aspirasi ini masih sempat dilaksanakan RDP dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulsel sebelum memasuki masa reses. Perlu memang menjadi perhatian adanya ketidaksinkronan. Mulai yang disampaikan tadi bahwa hasil pelaksanaan tes dengan berita acara telah dilakukan pengumuman hasil tesnya di tanggal 9, sementara penyampaian hasil dari IPDN itu baru keluar tanggal 11. Sehingga catatan pertamanya, semoga setelah aspirasi ini kita masih sempat melakukan rapat dengar pendapat dengan menghadirkan semua pihak-pihak terkait dan bermitra dengan Dinas PMD sehingga dapat membangun komunikasi langsung untuk bagaimana kemudian menindaklanjuti aspirasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang disuarakan hari ini. Sementara itu, anggota DPRD Sulsel lainnya Dapil Goa Takalar, Fahrudin Rangga, menilai provinsi harus turun tangan menyikapi persoalan tahapan pemilihan kepala desa di Takalar. Ia mengaku kecewa dengan kinerja Pemkab Takalar. Jadi tidak ada yang bicara normal lagi orang di atas. Apalagi kalau kita mau berharap di atas membuat tim, itu nonsen itu. Dari langkah yang harus mengambil, memang provinsi harus mengambil langkah itu. Koordinasi kami di Takalar, DPRD Takalar juga kami kecewa dengan kolega kami. Anda dipilih oleh rakyat duduk di sana, Anda tidak mampu berbuat apa-apa, dan membuat yang pribadi. Bahkan mantan politisi Partai Golkar ini sempat berkaca-kaca saat memberikan tanggapan terkait apa yang menimpa warga Takalar, khususnya terkait dengan pemilihan kepala desa. Hairudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.